hari ini. Kiranya sukacita, kemenangan, pengharapan senantiasa ada di dalam hatimu. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara telah mengalami pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari ini, Tuhan sungguh amat baik buat kita. Amin saudaraku. Jumpa lagi bersama dengan saya Vivi Robiharto. Dan nanti bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nono akan belajar firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Masih tetap setia di dalam program Doa Sehati yang meluncur dari Gereja Bethel Injil Sepenuh GPIS Purwokerto, Jawa Tengah, yang senantiasa hadir menjumpaimu setiap hari Rabu pukul 8 pagi pukul 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam Mas Aji. Apa kabar hari ini? Di Kedung Malang hujankah? Sama, di kota juga hujan. Puji Tuhan, kiranya Mas Aji senantiasa di dalam kelimpahan berkat kemurahan Tuhan. Semua usahanya, bisnisnya, urusannya diberkati Tuhan selalu. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita semua pada malam hari ini bahwa Tuhan selalu bekerja menurut janji-janjinya. Tuhan bekerja berdasarkan janji-janjinya. Itulah yang mendasari Dia untuk memberkati kita, menolong kita, dan menguatkan kita. Jadi, apabila kita sudah tahu bahwa Tuhan bekerja berdasarkan janjinya yang terdapat di dalam Alkitab, maka kita harus mengenal janjinya, kita harus memahami janjinya, dan kita harus senantiasa membaca, mengerti kebenaran firman Tuhan yang mengandung janji-janji Allah. Karena itu hiduplah di dalam janji-janjinya Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan boleh terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi, Allah kita bekerja berdasarkan janji-janjinya. Selamat malam Ibu Suci. Ya, ini tetangganya Mas Aji di Kedung Malang ya. Selamat malam Bu Suci. Apakah pekerjaan di dapur sudah selesai malam hari ini? Jangan lupa untuk makan malam. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masih menunggu teman-teman kita, saudara kita yang lain untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Senang kembali menjumpaimu melalui program Doa Sehati malam hari ini. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, betul kota Purwokerto sedang menerima berkat hujan mulai dari tadi siang, sore sampai malam. Dan doa saya selalu buat saudaraku sekalian bahwa apapun yang saudara alami, saudaraku hadapi, tidaklah melebihi apa yang menjadi kekuatanmu. Saya percaya Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa sehabis hujan ada pelangi yang indah, ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang maha dahsyat untuk kita yang tinggal di dalam kehendaknya, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam janjinya. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau pujian syukur mari kita naikkan kepada Tuhan atas segala yang kita terima dalam hidup ini, kesehatan, kekuatan, juga umur panjang, usaha, bisnis yang Tuhan kasih, rezeki, kasih kelancaran, dan Tuhan kasih perluasan. Buat saudara yang hari ini sedang merintis dalam usaha, jangan takut gagal, jangan patah semangat. Jika hari ini kau gagal, maka hari besok akan ada kemenangan dari Tuhan. Coba terus, dan coba terus, maka Tuhan memberkati segala langkah-langkahmu serta segala jerih lelah usahamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita tahu kita punya Allah El Shaddai, Allah yang memberkati kita. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku
kami melimpah di dalam Engkau. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan El Shaddai, Tuhan Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Engkau panji keselamatan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam segenap kehidupan kami. Kami boleh diberkati dan kami boleh dipelihara sampai hari ini semua karena anugerah kemurahan-Mu. Kami dan keluarga kami yang mau tetap setia beribadah kepadamu. Kami dan seluruh seisi rumah kami yang mau taat dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Sebab itulah yang menyukakan hati-Mu. Sebab itulah yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami semakin mengenal Engkau. Kami Tuhan mau menghidupi setiap janji firman-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, langkah-langkah kami. Oleh karena itu berbaharuilah kekuatan kami Tuhan, biar mana malam hari ini sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti serta memahami firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini. Kami berdoa untuk segenap saudara-saudara kami di seluruh Indonesia dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti live streaming Doa Sehati malam hari ini. Diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan, diberkatilah dengan kuat kuasa-Mu, diberkatilah Tuhan dengan janji-janji-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang mengandung kebenaran, yang akan menopang, menguatkan setiap perjalanan hidup daripada umat-Mu yang mendengarkan live streaming pada saat ini Tuhan. Dan Kau membuat kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap diri membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, mari katakan amin. Lagi shalom dan berkati. Salam semuanya, selamat malam. Selamat menikmati berkat hujan di sepanjang hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kiranya hari ini apapun yang menjadi masalah kita, masalah saudara, pergumulan kita, pergumulan saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ketika hujan tidak berhenti-berhenti, tidak bisa keluar untuk bekerja, ataupun harus bekerja di tengah-tengah rintik-rintik hujan, bahkan sampai hujan deras. Cobalah untuk belajar bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam segala keadaan, apapun, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin. Shalom untuk Bu Yuli, Pak Victor, Bu Isti, Mas Haji, ya. Pak Victor sudah sampai kah? Salam untuk keluarga. Salam untuk Ibu. Kiranya Tuhan kasih panjang umur dan sehat tentunya ya. Oke, baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Selama kita memperhatikan ya status media sosial, status WA ya yang ada di sekeliling kita, kita bisa melihat ada banyak status-status baper ya. Puji Tuhan ya. Sehat-sehat semua Pak ya. Ketika kita melihat banyak status-status baper ya, status-status orang-orang yang merasa hidupnya kurang beruntung, saudaraku,
Apa yang terjadi dengan mereka hari-hari ini, ya? Apa yang terjadi dengan hidup mereka sehingga mereka tidak bisa move on, tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya, ya? Biasanya orang yang baperan, orang yang mengasihani diri sendiri adalah orang-orang yang tidak bisa terlepas dari masa lalunya, ya. Yang ada adalah kenangan-kenangan, ya. Tidak bisa lepas dari kenangan-kenangan, baik itu kenangan indah maupun kenangan pahit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga banyak orang hidup di masa lalunya, tidak bisa hidup menjalani hari ini, kondisi hari ini, fakta hari ini, kenyataan hari ini, ya, bersama dengan Tuhan yang ia percayai. Ya, agak mencret sedikit ini. Nah, ya, oke, baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk memikirkan bahwa orang-orang yang baperan, orang-orang yang mengasihani diri sendiri, orang-orang yang cengeng, ya, minta diperhatikan adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur dengan dirinya, apa yang Tuhan perbuat dalam dirinya, bahwa dirinya itu adalah orang hebat, orang luar biasa, orang unik, ya, orang yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sebenarnya kasih Tuhan itu cukup, tapi kenapa harus mengharapkan orang lain untuk memperhatikan kehidupan kita? Walaupun kita butuh perhatian orang lain, tapi tidak usah baperan, tidak usah cengeng dalam hidup ini. Kalau engkau tidak diperhatikan orang, maka yang harus engkau lakukan adalah perhatikanlah dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang memperhatikan dirimu, siapa lagi? Ya, orang lain tidak peduli dengan kita, ya. Orang lain tidak peduli dengan kamu, ya kan? Karena ada banyak orang masing-masing, ya, sudah sibuk mengurus, memperhatikan hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri aja udah susah memperhatikan kehidupan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Baik. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini modal kita malam hari ini, saat ini. Bagaimana kita bisa berdiri tegak, ya, berdiri teguh di hadapan Tuhan untuk mempercayai Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Kita boleh punya, ya, sedikit harapan kepada orang lain, tapi jangan sepenuhnya engkau berharap kepada orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hal apa yang bisa membuat hidup kita tetap exciting, tetap semangat, tetap antusias, tetap optimis adalah belajarlah bersyukur, ya. Kenapa? Karena Tuhan baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belajarlah bersyukur. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita membantu diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri dari masalah hati, ya, masalah apakah kita itu kurang kasih sayang, apakah kita itu kurang perhatian. Maka belajarlah memperhatikan dirimu sendiri, ya. Belajar memperhatikan, peduli dengan diri sendiri. Kalau bukan kita, mau siapa lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau bukan kamu, mau siapa lagi yang mau peduli dengan diri kita? Dengan dirimu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana Mazmur 118 ini
membuat hidup kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi kenyataan. Ya. Sekali lagi, Mazmur 18 malam hari ini akan membuat kita mampu hidup untuk menghadapi kenyataan, ya. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan, saudaraku, ya. Bantulah diri saudara sendiri, karena tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli dengan hidupmu. Ya. Kepedulian orang lain terhadap hidupmu itu hanya sementara sifatnya. Kepedulian orang lain terhadap dirimu itu sifatnya hanya sebentar, tidak kekal. Tapi kepedulian Allah dalam hidupmu itu bersifat kekal. Kasih setianya untuk selama-lamanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri, bagaimana cara kita membantu diri kita sendiri untuk tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, untuk tetap mempercayai Tuhan tanpa ada ketergantungan dengan orang lain, ya. Walaupun seorang diri di tengah-tengah ketidakpastian, saudara akan tetap kuat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5. Apa yang sedang saudara perjuangkan hari-hari ini, ya? Apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Kebiasaan yang sedang saudara kerjakan hari-hari ini, ketakutan, kegelisahan yang saudara hadapi hari-hari ini yang bisa melumpuhkan semangat hidup saudara, ya, rasa tidak berharga, rasa gagal yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin membebaskan, memerdekakan hidup saudara melalui ayat ini, ya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan supaya engkau kuat dalam menghadapi kenyataan hidup ini, ya. Berseru-seru. Kalau saudara sungguh-sungguh sedang terpuruk, gagal, merasa hidup saudara sudah berjuang maksimal tapi hasilnya tidaklah seberapa, berteriaklah kepada Tuhan. Kalau bisa, menangislah di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang patah hati, ya, Tuhan menaruh air matanya dalam sebuah kirbatnya, ya. Artinya apa? Tuhan menampung curahan isi hatimu, saudaraku yang dikasih. Tuhan lebih tahu apa yang kau rasakan, ya. Oleh sebab itu Tuhan ingin hidupmu merdeka, hidupmu bebas, ya. Maka berserulah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri adalah, pertama, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan, ya, menangislah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan secara pribadi, tanpa harus tergantung diajak orang untuk berdoa, ya, tanpa harus didorong orang untuk berdoa, tapi punya inisiatiflah sendiri, karena yang bisa menolong dirimu adalah dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi, tidak usah cengeng, tidak usah baperan, ya. Tidak perlu minta dibelas kasihani sama orang lain, karena yang membelas kasihan hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Kita semua hidup dari belas kasihan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya.
Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa hadapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masa depan saudara tidak terletak di tangan manusia. Hidup saudara tidak terletak di tangan temanmu, saudaramu, orang tuamu. Ya. Tetapi hidup saudara tergantung di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang baik, yang memiliki rencana yang baik untuk saudara. Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan saudara. Jadi, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan yang punya rancangan terbaik dalam kehidupan kita semua, ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Bantulah dirimu untuk tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihakmu. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, Tuhan yang jadi pembelamu. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, ya, yang sudah berjanji bahwa Ia punya rancangan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, yang ketiga, saudaraku ya. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Jadi pandanglah Tuhan itu lebih besar daripada orang-orang di sekelilingmu yang sedang menekan hidupmu, yang meninggalkanmu, yang mengancam hidupmu, yang memfitnah kamu, yang mengkhianati kamu. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Ya, Tuhan di pihakku, maka Ia akan menolong aku. Itu ayat yang ke-7, saudaraku. Tuhan akan mengangkat engkau ketika orang mencoba untuk menjatuhkanmu. Ya. Jika Tuhan ada di pihakmu, Tuhan yang akan menolong hidupmu. Jika ada orang yang ingin menjatuhkanmu, maka Tuhan yang akan mengangkatmu. Karena prinsip Alkitab adalah barang siapa orang yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sementara orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ia akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi, orang-orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ia mempercayai Tuhanlah yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Bukan apa kata orang, saudaraku. Bukan apa kata pengamat. Ya. Bukan apa kata siapa-siapa. Tapi kata firman Tuhan bahwa Ia akan menolong hidup kita. Yang percaya katakan amin, ya. Ketika mereka mau menahan engkau, Dia Allah akan menyediakan semua kebutuhanmu. Ya. Banyak orang iri dengan hidupmu. Banyak orang itu cemburu dengan hidupmu, ya. Sehingga banyak orang itu memberikan opini publik yang jahat terhadap dirimu. Tapi ketika engkau mempercayai, mengatakan kepada dirimu sendiri bahwa Tuhan di pihakku, ya, Ia akan menolong aku. Saat engkau terhimpit, saat engkau terjepit, saat engkau tak mampu, ya, percaya bahwa Tuhan akan turun tangan menolongmu. Ya kan? Ada banyak orang menahan apa yang menjadi hakmu, tapi Tuhan yang akan memerintahkan berkat yang kau butuhkan itu mendatangi kehidupanmu. Ada amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Bantulah dirimu sendiri untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan. Fakta hidup di dunia semuanya menunggu giliran mati, saudaraku. Suatu hari nanti. Tetapi saudara tidak harus mati sebelum tugas saudara selesai dan saudara telah memuliakan Tuhan. Jadi sebelum kematian tiba, ajal menjemput, pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selesai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini adalah semua yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga yang kamu kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, ya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apakah tugas kita selesai atau tidak tergantung kita punya etos kerja, punya semangat, punya prinsip bahwa kita harus menyelesaikan tugas di bumi ini. Tugasnya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terlebih bagaimana hidup kita punya dampak yang baik, dampak yang positif, punya pengaruh baik dalam lingkungan kita, ya, dalam gereja kita, dalam pertemanan kita, dalam lingkungan kerja kita, ya. Kiranya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apakah kita menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tanggung jawab apa? Bekerja sebaik-baiknya, ya. Memuliakan Tuhan dalam setiap bidang pekerjaan kita. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, gunakan sebaik-baiknya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang keempat, bagaimana cara kita menolong diri sendiri. Bagaimana cara kita membantu diri sendiri. Saudaraku yang kelima, ya, ayat 18, ya. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kata menghajar itu artinya memberikan teguran jika kita salah, ya. Orang yang ditegur itu pasti salah, saudaraku. Kalau orang yang ditegur itu tidak salah, yang menegur otomatis salah. Jadi kenapa Tuhan menegur kita? Karena kita melakukan tidak sesuai dengan rancangannya. Ya. Ketika kita dihajar, kita menghadapi masalah, supaya apa? Kita tahu hal yang benar. Ya. Apakah Tuhan mengoreksi kita? Apakah kita sadar diri bahwa kita melakukan hal yang salah? Ya. Bersukacitalah ketika Tuhan memberikan teguran dalam kehidupan kita. Ya. Koreksi Tuhan bukanlah penolakan. Ketika ada orang mengoreksi hidup kita dengan niat hati yang tulus, itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Tapi ada banyak orang ketika dikoreksi, ditegur kesalahannya, ia tidak terima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Demikian juga ketika menegur kita dengan banyak persoalan, dengan banyak tantangan, supaya apa? Supaya kita bisa kuat dalam kehidupan ini. Ya. Koreksi Tuhan bukanlah penolakan, merupakan perlindungan terhadap kesalahan di masa lalu, supaya di masa depan kita melakukan hal yang benar. Jika hari ini kita salah, supaya hari besok kita menjadi benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ada banyak orang merasa bahwa hidupnya itu lurus-lurus saja, tidak pernah salah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau orang tidak pernah salah, pasti akan the next level, saudaraku. Tapi kenapa the next level itu tidak terjadi dalam kehidupannya? Karena tidak sadar bahwa jalan hidupnya sedang mengarah ke dalam jalan yang salah. Ketika diarahkan oleh Tuhan, ketika dikoreksi oleh Tuhan, jelas itu hal yang pahit. Ya. Teguran itu pahit, hajaran itu pahit, masalah itu pahit. Ya.
Tapi di balik semua teguran, semua hajaran, semua masalah, ada berkat yang menanti kalau kita berada pada jalur yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal yang kelima, bagaimana cara kita membantu diri sendiri supaya kita bisa tegak berdiri di tengah-tengah situasi yang membagongkan ini adalah belajar mengoreksi diri. Dengan kejadian yang ada, apakah yang harus saya perbaiki? Yang keenam, saudaraku, ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari Tuhan. Setiap hari kita bisa berkata, inilah hari Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk bisa berkata bahwa Tuhan ada di sepanjang hari-hari yang kita lalui. Ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ada banyak orang kalau hidupnya baperan, hidupnya cengeng, minta dibelas kasihani, minta diperhatikan oleh orang lain, ia tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bersorak-sorai. Karena apa? Merasa hidupnya itu selalu mengalami masalah, ya. Kenapa tidak ada yang menolong? Kenapa tidak ada yang memperhatikan? Kenapa tidak ada yang peduli? Perlu diingat saudaraku, yang paling peduli dengan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya kan? Tuhan sudah jelas sangat peduli dengan hidupmu, ya. Tapi yang paling peduli dalam kehidupanmu adalah dirimu sendiri, bukan tergantung terhadap apa kata orang lain, kata teman, kata saudara, kata tetangga terhadap hidup kita. Yang bertanggung atas hidup kita adalah kita sendiri di hadapan Tuhan. Caranya adalah, ya, bersukacitalah. Yang keenam, yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Yang terakhir, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tidak akan pernah mengalami hari tanpa belas kasihan Tuhan, ya. Dari ke-7 ayat tersebut untuk saudara. Jadi berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan ini. Jika saudara ingin hidup saudara tetap tegak berdiri menghadapi kenyataan hidup ini tanpa ketergantungan dengan dorongan orang lain. Orang lain mendorong pasti punya rasa lelah dan capek, ya kan? Orang lain punya keterbatasan untuk menolong kita, tapi Tuhan itu memberikan jawaban bahwa hidup saudara ditentukan oleh saudara sendiri, ya. Ketika engkau mulai berani percaya kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Orang-orang yang mampu bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidupnya adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa, ya. Orang-orang yang mampu bersyukur setiap hari, maka ia akan mendapatkan berkat Tuhan yang tidak terduga, ya. Berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi hidup saudara ketika saudara punya kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita atas hari-hari yang saudara lalui, saudaraku. Ada mukjizat ketika engkau mampu bersyukur dalam segala kesulitanmu, ya. Maka Alkitab mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku.
Kamu akan melakukan mukjizat-mukjizat. Ya, kata firman Tuhan. Kata Yesus kepadamu, ya. Sesungguhnya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya. Kamu akan melakukan banyak mukjizat, ya. Kalau kamu, saudara, saya mampu bersyukur di tengah situasi yang sulit. Aku akan berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu yang akan menghibur aku. Ya, kuasa Tuhan menyertai hidup saudara. Kuasa Tuhan yang akan memberikan dorongan kekuatan bahwa saudara mampu tegak berdiri di tengah-tengah kegoncangan hidup ini. Ya, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ya, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kehidupanmu, maka engkau akan mengalami banyak sekali mukjizat, ya. Mukjizat di tengah-tengah kehidupan dari hari ke hari, saudaraku. Ya. Kenapa? Kita mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu, menikmati sesuatu yang tidak kita kerjakan apa-apa, tapi kita mendapatkan itu adalah mukjizat. Belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan yang kita harapkan, bukan belas kasihan orang lain. Hanya belas kasihan Tuhan yang kita andalkan, bukan mengandalkan belas kasihan orang lain. Ada amin, saudaraku? Saya berdoa untuk saudara, kiranya saudara dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saudara membaca Mazmur 118 sampai tuntas. Saudara dapatkan di situ, kalau bukan saudara yang membantu hidup saudara, siapa lagi? Kalau bukan saudara yang menyemangati hidup saudara, siapa lagi? Orang memberikan semangat kepada hidupmu itu terbatas. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau mampu mengatakan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan bekerja. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, hambamu berdoa untuk saudara-saudaraku semua. Kiranya Tuhan menolong kehidupanmu. Kiranya Tuhan menolong pergumulanmu. Kiranya Tuhan menolong segala permasalahan hidupmu. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, dengan rumah tanggamu, dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan pekerjaanmu, dengan relasimu, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Jika engkau berani berkata, Tuhan di pihakku, maka ia akan menolong aku. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang lemah tubuh, dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jadilah engkau sehat, pulih, tahir dan sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau hari ini sedang bergumul dengan segala apa yang kau kerjakan, percayalah Tuhan yang akan menjadi penolongmu. Dalam berkat nama Yesus, Jehovah Jireh, Allah yang memberi kecukupan, Jehovah Rafa, Allah yang memberi kesembuhan. Dalam berkat nama Yesus, Jehovah Sang Panji kehidupanmu. Dalam nama Yesus, dialah yang menjadi pembelamu. Saudara yang percaya, Tuhan Yesus sanggup menolongmu hari-hari ini. Katakan amin. Amin. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati malam hari ini, istirahat yang nyaman dan tenang, sehingga besok diberikan kesehatan yang ekstra, mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Salam. Tuhan memberkati.